Untuk struktur XML di sini siapkan terlebih dahulu direktori kosong untuk nanti kita akan membuat sebuah project baru di sana. Oke, di sini saya buat direktori baru dengan nama XML dan silakan dibuka di code editor favorit. Nah, tadi kan kami merekomendasikan dengan VS Code, jadi di sini saya menggunakan VS Code. Ada di bagian file open folder. Kemudian silakan pilih, atau simpelnya tinggal di drag saja ke VS Code. Dragnya di bagian atas ini. Ya, dragnya di bagian tengah. Dan dia akan langsung open folder sesuai target yang di drag. Untuk membuat XML baru, caranya cukup gampang sekali dengan membuat file bernama apapun .xml. Jadi saya buat file baru sebagai sampel index.xml. Index ini umum sekali digunakan di pemrograman web karena dia bisa dibilang file yang dipanggil by default, yaitu index. Nanti bisa kita jelaskan ketika kita sudah demo untuk run webnya. XML yang kita pakai di sini adalah standarisasi dari XML5 yang merupakan versi saat ini. Dan untuk membuat file XML wajib memiliki core dari XML sendiri, yaitu struktur dasar dari XML dengan format sebagai berikut. Pertama kita declare untuk doctype-nya dan wajib besar semua doctype, ya ini XML. Kemudian semua line dari XML dibungkus dengan tag namanya XML ini. Di sini kita bisa declare juga untuk kelang yang rencana akan digunakan untuk konten di dalam web page. Semisal, rencana ingin mengisi dengan konten bahasa Inggris, saya isi dengan lang en. Dan bisa disesuaikan dengan konten yang ingin di-load menggunakan two-letter code. Nah, di dalam XML dibagi lagi yang namanya head dan body. Untuk block head ini, kita tidak bisa melihat secara langsung di browser, tapi dia memiliki tempat khusus, semisal title. Nah, di head ini juga bisa melakukan load untuk beberapa konten seperti style, kemudian meta tags, dan lain sebagainya. Sebagai sampel pertama di sini, saya menambahkan elemen namanya meta. Dan meta ini banyak sekali kegunaannya, salah satunya untuk declare charset, yakni untuk menjelaskan encoding dari halaman web ini. Saya menggunakan standarisasi dari UTF-8 dan ini direkomendasikan oleh W3C, yaitu W3C, sebuah organisasi yang mengatur berbagai macam standarisasi di dunia web. Dan yang sering juga, karena sekarang bisa kita lihat ketika diakses di mobile maupun desktop, dia kan bisa beda tampilan. Nah, itu disebut dengan responsive. Untuk bisa responsif seperti itu, ada meta yang wajib di-initiate di setiap halaman, yaitu meta name-nya viewport. Dan kontennya, width-nya sama dengan device yang digunakan, berarti width sama dengan device width. Kemudian initial scale-nya, saya tidak ingin ada extra zoom ketika user pertama akses, jadi saya isi default-nya yaitu 1.0. Dan kemudian ada title. Nah, ini yang bisa kita lihat di bagian paling atas, misal di bagian tab ataupun mungkin di window-nya, tergantung dari browser yang digunakan. Misal di sini saya kasih title hello. Titik-titik. Dan body. Body sendiri berada di satu level dengan head. Nah, disinilah konten-konten XML tercipta. Yang dibungkus dengan kurung siku seperti ini, misal head, meta, kemudian body, dan lain sebagainya, ini disebut dengan elemen.
Dan elemen itu sifatnya dia membungkus yang namanya blok. Dalam hal ini satu block head, dia berisi beberapa elemen seperti meta dan title. Dan tiap elemen memiliki beberapa atribut seperti ini, char set, kemudian ada elemen meta memiliki atribut name dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Dan mari kita cek bagaimana hasilnya di browser dengan basic XML sebagai berikut. Silakan buka untuk indeks HTML yang tadi dibuat dengan browser favorit. Nah, di sini kami menggunakan Chrome. Dan berikut hasilnya. Yap, masih blank kosong karena di sini kan untuk bagian bodinya masih kita kosongkan, tapi seharusnya ada yang terlihat, yakni title hello. Untuk Chrome dia berada di sisi atas. Dan jika dicek di bagian view page source, seharusnya sama persis dengan yang kita buat di code editor tadi. Untuk ke step selanjutnya adalah untuk simulasi multiple page web dari XML. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal, di sini kita memerlukan untuk setup local web server. Untuk itu kami menggunakan opsi dari HTTP server, yang mana ini tersedia di npm. Dan untuk Node, cara ini hanya digunakan untuk semacam simulasi. Tidak direkomendasikan untuk digunakan di production atau web yang digunakan secara public. Nah, pastikan untuk setup Node.js terlebih dahulu, setup dan install sesuai dengan OS yang digunakan. Untuk linknya kami sediakan di deskripsi. Setelah setup sukses, pastikan bisa eksekusi npm-v dengan return version dari npm yang terinstall. Ini membuktikan bahwa npm siap untuk digunakan. Jika masih belum sukses di bagian install untuk Node ini, silahkan ulangi atau bisa tanyakan di bagian kolom diskusi di bawah. Nah, setelah npm terinstall adalah proses selanjutnya untuk menginstal HTTP server. Dan agar bisa digunakan secara global, di sini kami install menggunakan command npm install -g kemudian nama package-nya HTTP server. Jika menggunakan Linux atau Mac, pastikan menambahkan sudo di bagian depan agar bisa diinstal secara global. Dan bisa dibuktikan dengan command HTTP server. Dan bisa dibuktikan dengan command HTTP server memastikan responnya dan returnnya sesuai dengan tampilan berikut. Jika sudah mendapatkan tampilan seperti ini, maka siap untuk step berikutnya. Oke, kembali ke VS Code. Di sini kita akan simulasi membuat page line, semacam simulasi untuk ketika user akses beberapa halaman. Nah, di sini kami menyiapkan direktori pertama berisi page 1 dan direktori berikutnya page 2. Kita bisa menggunakan indeks HTML yang sudah dibuat sebelumnya, tinggal di copy paste. Dan untuk membedakannya, bisa diutak-atik di bagian title. Dan bagian bodinya, biar terlihat secara langsung. Jadi saya isi dengan page 1. Untuk page 2, bisa diisi dengan hal yang sama. Dan di bagian indeksnya, di bagian hello, saya juga isi hello. Oke, stop sampai di sini. Nah, silakan buka terminal dari VS Code dengan komen Ctrl spasi backtick, atau jika menggunakan Windows menggunakan sama Ctrl spasi backtick, atau dengan menu di bagian atas nih terminal, kemudian klik new terminal. Pastikan directory root-nya berada di project yang
ada indeks HTML-nya. Nah, di sini kita akan jalankan HTTP server untuk simulasi web server secara lokal. Di server kemudian titik slash. Dan dia jalan di port 8080. Kita ambil untuk IP lokalnya yaitu 127.0.0.1 dan menjalankannya di browser. Ekspektasinya mendapatkan tampilan hello sebagai berikut. Nah, ini berarti dia langsung mengakses indeks HTML tanpa kita menuliskan indeks HTML seperti berikut. Karena by default web server dia akan membaca apakah ada indeks HTML. Nah, jika ada maka by default akan dibaca. Dan hari itu sama juga untuk akses ke direktori misal page 1 atau page 2. Coba kita ganti direktori ke page 1. Maka by default dia akan load index.html menjadi page 1 dan page 2. Untuk HTTP server, nah di sini akan kita sering gunakan di modul ini untuk beberapa simulasi case.